Shalom, Bapak Ibu, Saudara-saudara yang terkasih, kita bertemu kembali di hari ini dalam sapaan firman Tuhan. Sebelumnya mari kita berdoa. Anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus kiranya menyertai saudara-saudara sekalian. Amin. Bapak Ibu, firman Tuhan buat kita di hari ini dari Yeremia 30 ayat 17. Sebab aku akan mendatangkan kesembuhan bagimu. Aku akan mengobati luka-lukamu. Demikianlah firman Tuhan. Sebab mereka telah menyebutkan engkau orang buangan, yakni sisa yang tiada seorang pun menanyakannya. Demikian firman Tuhan. Topik renungan kita, Tuhan Sang Penyembuh. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Allah, hampir bisa dikatakan ketika kita sakit sangat merindukan kesembuhan. Ketika kita terletak di tempat tidur, maka kita merindukan untuk bergerak bebas. Saudara-saudara, memang itu tidak bisa dipungkiri. Ketika kita sakit, kita ingin sembuh. Itulah yang tengah dihadapi oleh bangsa Israel. Mereka mengalami sakit. Sakitnya bukan karena sakit kanker, tetapi hidup menderita di Babel. Mereka dibuang Tuhan karena dosa-dosanya. Kini mereka hidup menderita di Babel. Dikatakan bahwa mereka mengalami luka-luka, mengalami sakit yang begitu menyedihkan. Saudara, Yeremia diutus Tuhan untuk menyampaikan nubuatan agar bangsa Israel pada waktu itu percaya bahwa Tuhan akan menyembuhkan bangsa Israel. Mereka akan dibawa kembali dari tanah pembuangan. Saudara-saudara, Tuhan yang menyembuhkan itu juga diwujud nyatakan oleh Yesus Kristus ketika datang ke dunia ini. Dia membuat orang yang lumpuh berjalan, orang buta melihat, orang yang kesurupan menjadi sembuh, orang yang mati dibangkitkan. Tuhan Yesus Kristus adalah Sang Penyembuh. Tidak hanya fisik yang disembuhkan, Yesus menyembuhkan secara holistik, tubuh, roh, dan jiwa. Oleh karena itu, di dalam Yesus nyata kesembuhan. Bahkan setiap orang yang percaya dan orang yang sudah mati pun, Tuhan Yesus memiliki otoritas untuk membangkitkan. Hari ini lewat nubuatan Yeremia kepada bangsa Israel, dalam kehidupan kita saat ini diundang agar kita datang kepada Yesus Kristus. Bisa jadi kita sedang mengalami sakit, penyakit dengan begitu hebatnya menggerogoti tubuh kita. Kita tidak kuasa menghadapinya. Ada yang sudah berpuluh tahun sakit. Ada juga yang saat ini sedang mengalami usaha yang bangkrut. Begitu rupa penderitaan dengan hancurnya, ambruknya usaha kita. Ada juga yang sedang jatuh ke dalam dosa sehingga dia akan diperhadapkan dengan hukuman-hukuman. Saudara-saudara, hari ini Yesus yang bisa memulihkan bangsa Israel, Yesus yang menyembuhkan orang yang sakit, membangkitkan yang mati, kini tangannya merendah kepadamu, kepada kita, agar kita datang kepadanya, agar kita beroleh kesembuhan. Datanglah kepadanya. Dan hari ini mari kita jangan mengandalkan kekuatan-kekuatan dunia. Jangan kita datang ke dukun,
datang kepada arwah-arwah yang menjanjikan kesembuhan. Datanglah kepada Tuhan Allah. Sekali lagi, Paulus memang pernah berdoa, ada duri dalam dagingnya. Dia sudah berdoa kepada Tuhan, tapi tak kunjung diberikan Tuhan kesembuhan. Tapi dia berkata, cukuplah kasih karuniaku kepadamu. Hari ini juga, meskipun saudara-saudara kita diambang maut itu, karena sakit penyakit yang kita derita, dengan perkataan Tuhan kepada Paulus itu, cukuplah kasih karuniaku. Biarlah kita tetap percaya kepada Tuhan yang telah menjanjikan kesembuhan itu. Bisa jadi kita akan nanti kelak masuk dalam kerajaan surga. Kita menjadi sembuh dari segala penyakit. Hari ini tetap andalkan Dia. Jangan bergerak dan beralih dari Tuhan kepada kekuatan-kekuatan dunia ini. Tuhan Sang Penyembuh akan datang menyembuhkan kita. Amin. Kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, kami bersyukur ya Tuhan Allah. Kami telah mendengarkan firman-Mu. Engkau adalah Sang Penyembuh itu. Saat ini Engkau mau menyatakan bahwa Engkau berkenan menyembuhkan apa yang tengah kami alami. Seperti Engkau menyembuhkan luka-luka bangsa Israel. Engkau juga dapat mencelikan orang yang buta, membuat orang lumpuh berjalan, orang mati bangkit. Hari ini yakinkanlah kami bahwa di dalam-Mu ada pengharapan. Dan di samping itu, ajarlah kami untuk tetap setia kepadamu, tidak menyerahkan diri kami, iman kami kepada ilah-ilah yang ada di dunia ini. Meskipun kelak kami akan mengakhiri hidup kami dalam dunia ini, tapi kami yakin dan percaya Tuhan akan memberikan kesembuhan yang sejati itu bagi kami. Terima kasih Tuhan. Dengarkanlah doa kami ini. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Allah, selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.